Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ala awla wa qadila billah mabah. Terakhir kita melanjutkan di Ihya Ulumuddin, masih dalam bab ilmu kitabul ilm, ilmu yang fardu ain, fardu kifayah. Bagaimana itu? Walai tasyiri, Walau su'ila fakir mana hadha ma'ani wal fatinu ya'lamu annahu law kana fardu ada hakil amri dari qaddam ali fardu ain. Ya, sampai sini. Kita sudah bahas bahwa ini maksud ilmu akhirat itu adalah mukasyafah muamalah. Dan sudah jelaskan bahwa ilmu muamalah adalah tentang sifat-sifat hati yang jelek dan yang baik. Yang baik untuk dikembangkan, ditumbuhkan. Yang buruk, sifat-sifat hati yang buruk untuk dibasmi. Dan para orang faqih pun kalau ditanya tentang makna-makna sifat-sifat tersebut, tentang ikhlas umpama, tawakal dan sebagainya, mereka tidak akan bisa menjelaskan. Padahal itu fardu ain, pengetahuan tentang sifat-sifat itu. Kalau dia teledor bisa binasa di akhirat. Tapi kalau si faqih tadi tanya tentang zihar, tentang hukum-hukum syariat, dia fasih untuk menjelaskan cabang-cabang permasalahannya. Wal fatinu ya'lamu annahu kana qaradu ada akil amri bi fadli kifayah. Dan orang yang cerdas akan mengetahui bahwasanya seandainya tujuan dia itu dalam belajar ilmu fikih tadi ada hakil amri, menunaikan hak perintah dalam fardu kifayah. Kalau qaddama li fardu ain, pasti dia akan mendahulukan atas fardu kifayah itu fardu ainnya dulu. Kalau qaddama li fardu kifayah, bahkan dia dahulukan atas ilmu fikih tadi katsiran, sesuatu yang banyak dari fardu-fardu kifayah. Apa contohnya? Kata beliau, fakamin baldatin. Ini beliau mengeluhkan pada zaman itu, zaman beliau. Betapa banyak negeri, laisa fiha tabibun illa min al-zimmah. Tidak ada padanya dokter kecuali dari orang kafir zimmi. Tidak ada dokter kecuali dari kafir zimmi. Wala yajuzu qabulu syahadatim, dan padahal tidak boleh menerima persaksian mereka bima yata'allaqu bil atibba, dalam apa yang terkait dengan dokter min ahkamil fikih, daripada hukum-hukum fikih. Umpama hukum fikih itu butuh pemeriksaan dokter, bahwa kaitannya sama penyakit, contohnya kasus umpama sakitnya orang yang puasa, atau bagaimana hukum puasanya orang sakit, itu kan butuh persaksian dari dokter muslim. Bagaimana kita menerima persaksian masalah itu dari dokter kafir zimmi, kata beliau. Jadi zaman itu kata beliau nggak ada, betapa banyak negeri yang kosong di situ dokter muslim nggak ada, padahal ilmu kedokteran fardu kifayah. Seolah-olah Imam Ghazali ingin mengatakan, kalau memang ilmu fikih fardu kifayah, ilmu kedokteran fardu kifayah, kenapa kamu milih ilmu fikih? Kenapa kamu udah belajar ilmu kedokteran, padahal itu butuh, diperlukan masyarakat. Kalau memang niatnya dia katanya ingin menggugurkan fardu kifayah, ada fardu kifayah yang belum digugurkan. Kenapa kamu milih fikih? Apa supaya bisa jadi mufti? Apa supaya bisa jadi qadhi? Ya kan? Itu maksudnya kata Imam Ghazali. Dia mengkritik kondisi saat itu. Sumala nara adan yashtaghilu bih. Kemudian kami tidak melihat seorang pun yang sibuk dengan ilmu kedokteran, padahal dia juga fardu kifayah. Wa yatahataruna ala ilmil fikih, mereka tergila-gila atas ilmu fikih. Lasiyamal khilafiyat wal jadaliyat, terutama ilmu-ilmu khilaf dan ilmu jadal, perdebatan antar mazhab. Wal baladu masyhurun minal fuqaha, pada negeri itu penuh daripada fuqaha. Mimman yashtaghilu bil fatwa, dari orang yang sibuk untuk mengeluarkan fatwa. Wal jawab anil waqa'i, sibuk untuk menjawab dari waqa'i, kejadian-kejadian. Falaita syi'ri, seandainya saya mengetahui kaifa yuraqisul fuqahauddin, bagaimana memberi rukhsah, memberi keringanan para ahli fikih.
ahli fuqahuddin, ahli ilmu agama, fil istighali bi fardhi kifayatin, untuk sibuk dengan fardu kifayah, qad qama bi jama'atun, yang sungguh telah menegakkan dengan fardu kifayah itu siapa sekelompok orang. Wa imali malaqo imabi, dan meneledorkan malaqo imalabi, sesuatu yang tidak ada yang menegakkannya. Gimana para fuqaha sekarang kok membiarkan hal itu? Orang sibuk dengan fardu kifayah fikih, padahal kedokteran juga fardu kifayah, tidak ada yang sibuk. Sehingga tidak ada dokter muslim ketika di beberapa negeri, kata beliau, di banyak negeri. Wa hal hadza sababun. Itu. Apakah bagi ini ada sebab? Ila anna tibba, kecuali bahwa ilmu kedokteran laisa yatayassaru tawassul bi ila tawil aqaf. Ilmu kedokteran tidaklah yatayassar, tidaklah gampang untuk tawassul, untuk sampai dengan ilmu kedokteran kepada tawalil aqaf, kepada penjabatan wakaf dan wasaya wal wasaya dan wasiat. Kata Imam Ghazali, kalau gitu sababnya sudah jelas. Sababnya mereka tidak, kenapa mereka sibuk dengan ilmu fikih, tidak sibuk dengan ilmu kedokteran padahal sama-sama fardu kifayah. Itu sababnya tidak lain, kata Imam Ghazali, ilmu kedokteran tidak bisa menyampaikan mereka kepada pejabat wakaf, pejabat wasiat, yang di situ lahan basah bagi mereka. Maka mereka lebih banyak milih ilmu fikih. Di zaman itu dokter mungkin tidak seperti sekarang ya. Apa penghargaannya pada dokter itu. Sehingga mereka kayak dari dokter jadi. Zaman itu jadi tabib. Atauan kita belajar ilmu fikih saja, bisa jadi mufti, bisa jadi qadhi, hakim, bisa jadi macam-macam. Lu berharga sekali fikih itu ya. Ya karena kan pemerintahnya kan pemerintahan Islam, dan di situ ada butuh qadhi, butuh mufti, butuh orang penjabat wakaf. Ya kan. Dan sekarang belajar di IAIN karena untuk jadi kemenak. Di Kementerian Agama umpama. Ya, persamaannya lah zaman sekarang. Cari jabatan. Secara fakultas juga lebih mewah kedokteran. Iya kalau sekarang. Lebih bahasa atau kedokteran. Iya makanya itu lah. Makanya saya bilang kan itu zaman dulu. Ya dokter sama pejabat lebih milih pejabat. Seandainya sekarang pejabatnya itu butuh fikih, mau jadi pejabat itu, orang sekarang bakal ngejar ilmu fikih seandainya kayak dulu. Wahia zati malil aitam, penguasaan terhadap harta anak yatim. Taqalludil qada, menyandang peradilan, wal hukuman, keputusan. Wa taqaddum bi alal aqran, mendahului dengan ilmu itu atas teman-teman, rekan-rekan. Wa tasallutu bi ala ada, menguasai dengan ilmu itu atas musuh. Kalau dia punya musuh, dia menjabat hakim, ya dia aman. Gitu. Kata Imam Ghazali, paling itu sebabnya, kata Imam Ghazali. Ya ini sebabnya kenapa mereka ngejar fikih pada saat itu kok. Kalau bicara sama-sama fardu kifayah, kedokteran fikih, kenapa? Dan kalau ditanya pura-pura alasan mereka itu, karena fikih ini fardu kifayah. Kata Imam Ghazali, oke lah. Kalau sama-sama fardu kifayah, kenapa kamu tidak belajar kedokteran? Wong itu dibutuhkan. Sedangkan fikih sudah banyak. Fikih. Hayhata. Alangkah jauh sekali. Ini niat mereka tuh. Qadindarasa ilmu din. Telah punah, telah musnah ilmu agama. Bitalbisi ulama isu. Dengan pengkaburan dari ulama yang buruk. Fallahul musta'an. Maka hanya kepada Allah lah, hanya Allah lah tempat minta tolong. Wa ilaihi liyadu. Dan hanya kepadanya penyandaran, bersandar fi ayu'idana. Atau berlindung. Fi ayu'idana, atau melindungi kita. Siapa Allah Ta'ala min hadzal ghururi. Dari ketertipuan ini, alladzi yusqitur rahman, yang mana ketertipuan, sifat ketertipuan ini membuat murka ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, wa yudhikus syaitan, dan membuat tertawa daripada syaitan. Ilmu agama yang sejati sudah musnah. Mana ilmu agama sejati? Ilmu hati itu ilmu. Makanya beliau sampai menyusun Ihya'i Ulumiddin. Karena orang cuma memandang ilmu agama itu fikih tok, ilmu hati tidak penting. Sehingga beliau ingin mengembalikan, menghidupkan kembali ilmu din itu dengan kitabnya ini Ihya'i Ulumiddin. Jadi beliau mengeluhkan itu, indarosa ilmu din, sungguh ilmu din yang sejati yang harusnya itu fokusnya ilmu din adalah ilmu hati, itu sudah indarosa, sudah musnah. Iya.
sudah punah. Pokoknya al-wara' min ulama'i dhahir mungkirina bi fadli ulama'il batin wal qulub. Dan dahulu al-wara' orang yang wara' dari ulama zahir mengakui bi fadli ulama'il batin, mengakui keutamaan ulama batin, warbabil qulub, dan orang-orang yang menjaga hatinya atau memiliki hati yang bersih. Karena Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yajlisu baina yaday Syaiban ar-Ra'i. Beliau duduk di hadapan Syaiban ar-Ra'i. Kama yaqudu sabiyu fil maktab, sebagaimana duduknya anak kecil di maktab. Kalau bahasa sekarang maktab itu semacam TPQ atau apa? TK. Ya, orang belajar abjad itu belajar membaca ya maktab. Untuk kutab dalam bahasa lain. Wa yas'alu kaifa yaf'alu bi kata. Jadi bayangkan Imam Syafi'i yang segitu alim, yang allamah, duduk di hadapan Syaiban ar-Ra'i. Syaiban si penggembala yang terkenal soleh daripada ahli sufi. Seperti duduknya anak kecil di maktab. Imam Syafi'i itu pada allamah duduk di hadapan Syaiban seperti duduknya anak kecil di maktab. Yas'alu kaifa yaf'al bi kata. Imam Syafi'i menanyai Syaiban bagaimana melakukan ini, bagaimana melakukan ini. Wa yuqalu mithluka yas'alu hadzal badawi. Maka dikatakan sama orang lain, ya Imam Syafi'i kau ini allamah. Masa orang seperti kau nanya sama orang badui macam dia? Fayaqul inna hadza wufiqa lima alimna. Sesungguhnya orang ini sudah ditolong oleh Allah Ta'ala kepada sesuatu yang kami ketahui tentang ilmunya dia. Misalnya masyhur riwayatnya Imam Syafi'i itu mengajak Imam Ahmad bin Hanbal ke Syaiban. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal menegur Imam Syafi'i sebagai muridnya. Imam, kenapa kau duduk di Syaiban? Diajak satu kali Imam Ahmad bin Hanbal kepada Syaiban ar-Ra'i. Waktu itu Syaiban sedang sholat dengan gembalaan kambing-kambingnya. Sedang sholat, selesai sholat, Imam Syafi'i sudah pesan, tidak usah tanya, kau dengarkan saja, duduk, dengarkan apa yang dia lakukan. Tidak usah banyak tanya. Kata Imam Syafi'i pada Ahmad bin Hanbal. Yang Ahmad bin Hanbal tidak ahli zahir ya, dia ahli hadis. Tidak puas dia tentang kualitas ilmunya. Tanya akhirnya sama Syaiban, kenapa guru saya ini kok sampai duduk sama orang Badui ini, apa istimewanya dia? Ditanya. Sholat yang kamu lakukan ini, katanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang kamu barusan lakukan sholatmu ini, kalau seandainya kau lupa melakukan sesuatu dalam sholat tadi, lupa, apa yang harus kau lakukan? Misalnya sujud sahwi maksudnya. Kata Syaiban, kau ingin jawaban mazhab saya apa mazhabmu? Dia bilang, masa ada dua mazhab? Iya. Kalau mazhabmu, kau sujud sahwi dua kali. Sujud. Ya. Kalau kau lupa sesuatu, kau lakukan yang yakin. Kau ambil yang yakin, lalu kau lanjutkan. Maka untuk menambal yang ragu tadi, kau sujud dua kali sujud. Itu mazhabmu. Kalau mazhab Anda bagaimana? Kalau mazhab saya, orang ini su'ul adab kepada Allah, dia harus dihukum nafsunya puasa 1 tahun. Hampir pingsan Imam Ahmad bilang. Kata Imam Syafi'i, kan sudah saya bilang jangan tanya. Awakmu kakek takut. Ojo takut. Iya. Tanya lagi. Ini kambing-kambingmu ini kan wajib zakat kalau sudah sampai nisab. Iya. Iya katanya dia. Berapa zakatnya? Dia bilang, kau ingin jawaban mazhab saya apa mazhabmu? Masa masalah zakat juga ada dua, ada mazhab lagi? Dan iya. Kalau mazhab saya bagaimana? Kalau mazhab kalian, ini fuqaha dzahir ya. Kalau mazhab kalian, kalau sampai 40, zakatnya 1 kambing. Dan tidak ada zakat lagi sampai 121, baru zakat 2 kambing. Dari itu tidak ada zakat lagi, tidak ada nambah lagi zakat sampai 300, zakat 3 kambing. Begitu sampai 400 zakat 4 kambing, dan setiap 100 zakat 1 kambing. Ini dia ngerti juga kan mazhab. Hanya ya orang Badui. Oke, ya benar kan. Terus kalau menurut mazhab jenengan juga, kalau mazhab saya, ya kambing ini dan majikannya, tuannya ini semua milik Allah SWT.
Tidak ada batasannya. Semua kambing ini kamu, semua saya, kambing ini yang punya kambing semua milik. Tidak ada batasannya. Itu Syaiban Ar-Ra'i. Maka nama Allah wa alam bisawab. Surah Al-Fatihah.